وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Hadis ke-14, bila wanita keluar rumah dan Hamzah ibni Abi Usaid al-Ansori, dari Hamzah bin Abi Usaid al-Ansori radhiyallahu an Abi, dari abinya, bapaknya, ana usami Rasulullah SAW, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu, wa huwa kharijum minal masjidi fakhtalatur rijalu ma'an nisa fit thoriq. Dan beliau SAW waktu itu ya keluar dari masjid, kemudian fakhtalatur rijalu ma'an nisa fit thoriq. Kemudian para laki-laki dan wanita bercampur baur di jalan. Jadi nyampur laki-laki dan perempuan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, lin nisa'i, untuk wanita, istakhirna, minggir, fa innahu laisa lakunna antahqna tariq alaikunna bihafat tariq. Istakhirna, menepilah. Fa innahu laisa lakunna, maka sesungguhnya tidak ada untuk kalian antahqna tariq, yang berhak terkait dengan jalan, alaikunna bihafat tariq, dimana kalian itu harusnya berjalan itu ya tidak di tengah, tapi di pinggir-pinggir aja. Jadi jangan jadi pusat perhatian. Maka nanti imra'atu tasiku bil jidar. Para wanita ini minggir ke tembok-tembok jalan. Jadi kan jalan tuh kiri kanannya dari rumah, minggir sampai ke tembok-tembok. Hatta idza thawbaha, sampai pakaiannya la yata'allaqu bil jidar. Ada yang nempel, ya ta'allaq tuh kadang nyantol ke tembok gitu. Min lusuqiha bih, apa ini? Saking dekatnya. Jadi perempuan-perempuan beriman itu kalau disuruh Nabi itu langsung manut gitu. Sebenarnya kalau kita ngeliat sekilas ya kayak kesannya kayak kita itu apa ya, sama perempuan tuh kayak kurang perhatian itu kesannya. Tapi sebenarnya maksudnya baik gitu. Maksudnya agar kemudian perempuan ini tidak campur itu kan, terus ya seperti kayak di bis atau di kereta yang keretanya berdiri dan selu-selan. Akhirnya campur baur kan, akhirnya ada laki-laki yang tadinya mungkin nggak niat, atau bisa juga emang juga dia sakit jiwa juga gitu. Terus tangannya megang, kan pernah ada video di salah satu medsos itu di Transjakarta gitu. Jadi saking mepetnya gitu, terus laki-laki keluarkan kemaluannya, terus onani di bis. Ada yang menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat depannya gitu-gitu. Maka ya ini semua dicegah Nabi SAW sejak dari dulu gitu, agar pelecehan dan penyimpangan seksual itu nggak terjadi. Cuman kalau kita sampaikan ini, kadang orang kalau nggak paham itu mikirnya Islam kok gini amat sama perempuan. Padahal maksudnya itu ya melindungi, bukan kemudian menganiaya gitu, enggak. Ya. Nah, ternyata ya setan ya pinter ya. Kalau wanita itu kan kata Nabi SAW, keluar itu depannya ada setan, ya belakang setan, samping setan, atas setan, bawah setan gitu. Nah, wanitanya ya namanya dikerubungi sama setan ya. Terus wanitanya ya, kamu kalau nggak pakai parfum kamu nggak cantik, kamu kalau nggak pakai baju yang ketat kamu nggak cantik, gitu terus. Akhirnya ya terjadilah para wanita keluar rumah nggak pakai jilbab, ataupun kalau pakai jilbab pakainya ketat gitu. Kemudian ketemulah sama laki-laki yang dibisiki setan juga gitu. Nah, kayak kalau senang sama senang ya akhirnya terjadi perzinahan. Kalau nggak satunya nggak senang, misalnya wanita nggak senang, terjadinya pemerkosaan. Yaitu penyimpangan-penyimpangan itu terjadi karena kita sebagai manusia secara umum ya, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Gitu. Makanya sebagian ustadz itu kalau kemudian dia ngajak istrinya ke pasar, itu bukan istrinya suruh jalan di depan, istrinya jalan di belakangnya, ustadznya jalan di depan dan dipegang tangannya. Ya. Dalam rangka apa? Melindungi
orang dari depan yang jalan ke arahnya. Kan kadang laki-laki ada yang perempuan tuh. Ke istrinya di belakangnya. Nah, kalau di Masjidil Haram itu gimana? Kok campur laki-laki dan perempuan ini? Itu bukan karena gimana-gimana, karena memang tidak memungkinkan diatur gitu, ditata. Sehingga tempatnya itu kan nggak luas itu. Orang seluruh dunia masuk situ. Tapi kalau misal kalian tawaf bisa bersama dengan para wanita, kemudian muter gitu kan, bisa menghindari laki-laki kalau emang longgar ya nggak apa-apa. Tapi kalau emang pelan-pelan nggak bisa ya gimana lagi. Tapi bukan berarti itu menjadi hukum kalau di luar nggak boleh seperti itu gitu. Ya, kalau Ustadz Erwandi itu pernah cerita wanita-wanita Arab atau toko-toko pakaian Arab ya jual pakaian-pakaian yang seksi gitu. Tapi ya mereka pakai, kemudian mereka pakai abaya, pakai gamis hitam-hitam, pakai cadar. Nah, begitu ada pesta, lah mereka masuk ke tempat pesta itu, dibukalah itu abayanya itu. Udah, mereka semua pakai pakaian-pakaian yang ya gitulah, seksi-seksi gitu. Jadi emang apa namanya, terkhusus kepada kaumnya wanita. Bukan kemudian dipamerkan di jalan-jalan. Kalau di Indonesia kan yang jilbaban ya ada yang pakai pakaian ketat, bahkan parah lagi ada yang nggak pakai jilbab, terus celananya pendek banget ya ada. Mulu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.